Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada Ananda dan kepada orang-orang yang Ananda cintai. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang dirahmati Allah, berjumpa kembali bersama Ustaz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema kita hari ini meyakini kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan berbicara tentang kitab-kitab yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada para nabi dan rasul. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kita lihat dulu pengertiannya. Pertama, ini kitab Allah. Apa sih yang dimaksud dengan kitab Allah? Walaupun Ustaz tahu Ananda sudah sangat sering mendengarkan penjelasan ini. Jadi kitab Allah itu adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, itulah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih bahagia dunia dan akhirat. Jadi kitab itu tujuannya supaya hidup manusia itu terarah bahagia dunianya dan selamat akhiratnya. Nah, ini sedikit tentang pengertian. Pertama, pengertian kitab Allah. Yang kedua, pengertian tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat ya, ada beberapa dalil yang berbicara tentang iman terhadap kitab Allah ini. Di antaranya Quran surat ke-5 ayat 16 ya, surah Al-Maidah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, inilah di antara penjelasan ya, bagaimana fungsi Allah menurunkan kitabnya kepada para nabi. Ya, baca, silakan dibaca-baca ini, diulang-ulang bacanya, perhatikan panjang pendeknya, kemudian dihafal. Kemudian Ananda selanjutnya Quran surat keempat. Ini ada lagi Quran surat keempat ayat 136. Surat keempat itu adalah surah An-Nisa ya, ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabilladzi nazzala ala rasulih wal kitabilladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, jadi ini juga penjelasan tentang apa saja yang mesti kita yakini, termasuk meyakini kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak mau beriman kepada kitab Allah, yang tidak yakin bahwa itu merupakan yang diturunkan oleh Allah, maka dia sebenarnya telah sesat. Sesatnya sangat jauh, sejauh-jauh sesat.
Ananda yang dirahmati Allah, kemudian ini lagi dalil surat kelima ayat 48 ya, Quran surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nah, ini salah satu dalil juga iman terhadap kitab Allah. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Niscaya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Quran surah Al-Maidah 48. Nanti silakan dibaca lagi ya. Kalau ada yang kurang pas bacaannya silakan dipaskan, lihat panjang pendeknya dan tajwidnya. Kemudian Ananda, selanjutnya ini selain kitab ada namanya suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi atau rasulnya yang berisi hukum-hukum dasar sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalankan agama. Suhuf berupa lembaran-lembaran yang masih terpisah. Suhuf berjumlah 100 suhuf. Nah, suhuf ini diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada lagi suhuf. Ya, suhuf ini ada 4. Yang pertama diberikan kepada Nabi Syed alaihissalam. Ya, Nabi Syed ini adalah putranya Nabi Adam alaihissalam. Berapa diberikan? 50 suhuf. Kemudian yang kedua diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam. Berapa? 50 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam 30 suhuf. Dan kepada Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf. Nah, inilah suhuf. Ya, lembaran-lembaran yang tidak dibukukan seperti kitab. Ananda yang dirahmati oleh Allah, apa beda kitab dengan suhuf? Nah, ini diantara beda kitab dengan suhuf. Kalau kitab itu isinya lebih lengkap dibandingkan dengan suhuf. Kalau suhuf isinya masih kurang dibanding kitab. Kemudian kitab itu dibukukan. Kalau suhuf tidak dibukukan, hanya berupa lembaran-lembaran saja. Kitab berlaku biasanya lebih lama. Kalau suhuf berlaku lebih singkat. Hanya masa tertentu saja sesuai dengan masanya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita lihat kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Taurat. Nah, ini diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, isinya 10 perintah Tuhan. Ini Taurat. Berlaku pada masa Nabi Musa dan umat Musa saja. Kemudian Zabur juga diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isinya diantaranya berisi zikir, nasihat dan hikmah. Zikir, nasihat, hikmah. Itu Zabur diberikan kepada Nabi Daud dan juga waktunya terbatas, hanya di masa Nabi Daud. Kemudian Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk umat dan masa tertentu juga. Ya, yang isinya berisi tentang keterangan-keterangan nyata dan berita akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Injil.
Kemudian Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, isinya sangat lengkap sesuai dengan masa sampai kapanpun, ya, sesuai dengan masa sampai kapanpun sesuai. Jadi Taurat, Zabur, Injil hanya untuk kaum tertentu dan waktunya juga terbatas. Sedangkan Al-Quran selama-lamanya untuk semua umat manusia. Dan Al-Quran terjamin keasliannya sampai akhir zaman karena Allah sendiri yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Nah, ini sedikit tentang kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Ananda yang dirahmati oleh Allah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.